pengolahan makanan fungsional. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mempersiapkan pendirian usaha, seorang calon wirausaha akan lebih baik membuat perencanaan terlebih dahulu. Karena perencanaan usaha merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan, dan kegagalan usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan pendirian usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha antara lain: 1. Pemilihan jenis usaha, 2. Nama dan lokasi perusahaan, 3. Perizinan usaha, 4. Sumber daya manusia, 5. Aspek produksi, 6. Aspek keuangan. Sistem pengolahan makanan fungsional. Teknik pengolahan produk bergantung dari bahan baku dan produk akhir yang akan dibuat. Pada dasarnya, teknik yang digunakan untuk pengolahan produk makanan fungsional hampir sama dengan teknologi untuk pengolahan pada umumnya. Secara garis besar, prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu pengolahan makanan dengan penggunaan panas, pengolahan makanan dengan suhu rendah, pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi, pengolahan makanan dengan pengeringan. Produk makanan fungsional khas daerah dapat dibagi atas produk jadi dan produk setengah jadi. Produk jadi adalah produk makanan fungsional yang dapat langsung dikonsumsi. Sedangkan produk setengah jadi adalah produk yang menjadi bahan baku dari industri makanan fungsional lainnya yang menghasilkan produk jadi. Pengolahan produk makanan fungsional yogurt. Yogurt adalah produk makanan fungsional yang menggunakan prinsip pengolahan kombinasi antara penggunaan panas dan fermentasi. Pada produk yogurt, pengolahan yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 1. Sterilisasi botol, 2. Pasteurisasi susu, 3. Fermentasi atau inkubasi susu. Apabila diinginkan, yogurt cair atau minuman yogurt tanpa penambahan susu bubuk. Apabila diinginkan yogurt bercita rasa, tambahkan flavor atau aroma setelah adonan selesai dipasteurisasi. Apabila menginginkan yogurt berasa manis, tambahkan gula, sirup, atau madu setelah yogurt jadi. Perhitungan harga jual makanan fungsional. A. Investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya, seperti ketersediaan daya listrik dan lain sebagainya. B. Biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi, jadi sifatnya tidak tetap, bisa berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. C. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produksinya. Biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. D. Total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya tetap. E. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah harga pokok dari suatu produk, di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk bisa menentukan harga jual, di mana harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. Untuk produk yogurt ini,
HPP-nya adalah total biaya dibagi jumlah produksi. F. Harga jual. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual biasanya ditentukan dengan mempertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi seperti agen, toko, counter, dan lain sebagainya tentu juga harus mendapatkan keuntungan. G. Penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. H. Pendapatan bersih. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. Penentuan media promosi makanan fungsional. Kegiatan promosi produk makanan fungsional terutama bertujuan untuk memperkenalkan fungsi dan keunggulan dari produk tersebut. Pengenalan produk dapat dilakukan dengan melakukan presentasi produk kepada pasar sasaran. Produk makanan fungsional dipromosikan sesuai dengan target pasarnya, baik yang bertujuan pada perorangan maupun industri makanan fungsional. Faktor sanitasi higien merupakan hal yang sangat penting bagi produk makanan fungsional. Maka, promosi dapat dilakukan dengan menginformasikan proses produksi yang baik melalui gambar maupun paparan. Produk makanan fungsional yang mempunyai target pasar untuk para ibu dapat dipresentasikan dalam kegiatan-kegiatan yang dihadiri para ibu. Selain presentasi, produk juga dapat dipromosikan melalui pameran, poster, brosur, media sosial, iklan media cetak atau elektronik, dan lain sebagainya. Pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional khas daerah. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha produk makanan fungsional nantinya adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Di antaranya adalah area pemasaran, segmen pemasaran, metode pemasaran. Metode pemasaran yang bisa dijalankan dalam rangka mengenalkan produk makanan fungsional pada konsumennya adalah 1. Melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket. 2. Pemasangan banner yang menarik di depan toko. 3. Pasang iklan di media radio dan media internet. 4. Menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen. 5. Memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli, memberikan harga khusus. 6. Menyebarkan brosur dan stiker usaha. Pemasaran produk UMKM memang penuh tantangan. Semua pemasar sangat berharap jika produknya bisa dijual tunai, yaitu langsung dibayarkan. Tetapi tentu sangat sulit karena saluran distribusi seperti agen, warung, toko, dan lain sebagainya belum meyakini produknya akan laku. Sehingga untuk produk UMKM, sistem pemasaran yang disarankan adalah sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah sistem kerjasama pemasaran, di mana pemilik barang atau produsen menitipkan produknya pada pemilik warung, toko, atau outlet dengan tidak langsung dibayar, tetapi akan dibayar pada periode waktu tertentu sesuai dengan produk yang laku terjual. Pemilihan warung atau toko juga sebaiknya dilihat kondisi fisiknya. Jika tidak permanen, sebaiknya tidak dititipkan. Khawatir warung atau toko tersebut menghilang atau kabur. Pengaturan target pasar juga harus dibuat, bisa dengan membagi per daerah dan per hari. Misalnya, kalau melakukan penitipan barang dagangan setiap hari Minggu sekali, dilakukan pemilihan 7 wilayah untuk 7 hari dalam seminggu. Begitupun dalam penentuan jumlah warung atau toko per wilayah, ditetapkan berdasarkan kapasitas produksi dan target penjualan setiap warung. Misalnya, dalam satu hari kita ingin mengunjungi 10 toko, maka paling tidak kita memiliki 70 toko langganan agar usaha kita berjalan terus setiap hari. Sistem ini hanya sedikit berat pada tahap awal saja, karena jika sistem sudah terbentuk, maka hanya tinggal membinanya saja. Penambahan jangkauan dilakukan lagi jika ada peningkatan kapasitas produksi.
Demikianlah video box rangkuman materi pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.